got soul. Eh? 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 Motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Wulansari dari kelas 11 TJKT 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang Perjanjian Romroyen. Perjanjian Romroyen adalah perundingan yang dibuat Indonesia dengan Belanda pada tanggal 7 Mei 1949 untuk menyelesaikan konflik di awal kemerdekaan. Perjanjian Romroyen menjadi perjuangan diplomasi Indonesia setelah Perjanjian Linggarjati pada tahun 1946 dan Perjanjian Renville pada tahun 1948. Dari kedua perjanjian tersebut, secara de facto wilayah Indonesia yang diakui semakin mengecil dan pada akhirnya Belanda mengingkari perjanjiannya sendiri melalui agresi militer. Puncaknya pada tanggal 19 Desember tahun 1948. Belanda menguasai ibu kota Indonesia di Yogyakarta melalui agresi militer Belanda II. Para petinggi Indonesia seperti Soekarno, Hatta, dan Syahrir ditangkap. Tindakan agresi militer Belanda II ini mendapat sorotan dunia dan mendapat ancaman dari beberapa negara. Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 4 Januari 1949 memberi peringatan kepada Belanda untuk menghentikan operasi militernya. United Nations Commission for Indonesia atau UNCI kemudian membawa perwakilan kedua negara untuk melakukan perundingan pada tanggal 17 April 1949. Pada perundingan ini di Indonesia diwakili oleh Muhammad Rom, sedangkan Belanda diwakili oleh Herman van Royen atau Royen. Pada tanggal 7 Mei 1949 disepakati Romroyen sebagai berikut. 1. Memerintahkan pengikut RI yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya. 2. Bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan. 3. Turut serta dalam konferensi meja bundar di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh lengkap kepada negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat. Isi perjanjian Romroyen untuk Belanda yakni sebagai berikut. 1. Belanda menyetujui kembalinya pemerintahan RI ke Yogyakarta. 2. Menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik. 3. Tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara yang ada di daerah yang dikuasai oleh RI sebelum tanggal 19 Desember 1949 dan tidak akan meluaskan negara atau daerah dengan merugikan RI. 4. Menyetujui adanya RI sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat, berusaha dengan sungguh-sungguh supaya konferensi meja bundar segera diadakan sesudah RI kembali ke Yogyakarta. Dampak Perjanjian Romroyen. Sebagai tindak lanjut atau keputusan Perjanjian Romroyen, maka pada tanggal 22 Juni 1949 diadakan pertemuan antara Indonesia, Belanda, dan negara bagian Federal Bijeenkomst voor Federal Overleg atau BFO di bawah kepengawasan Schiphol, Australia sebagai berikut. 1.
Pemerintahan RI dikembalikan ke Yogyakarta yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 1949. 2. Penarikan mundur pasukan Belanda dari Yogyakarta pada tanggal 1 Juli 1949. 3. Pemerintahan RI kembali ke Yogyakarta sedangkan TNI mendapat kekuasaan sepenuhnya Yogyakarta. 4. Penghentian konflik akan dibahas setelah pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. 6. Yogyakarta sepenuhnya ditinggalkan pasukan Belanda pada tanggal 29 Juni 1949. 6. Pembebasan Soekarno dan Hatta pada tanggal 6 Juli 1949 untuk kembali ke Yogyakarta. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.